أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، عيد الفقراء والمساكين، الخطبتان والركعتين من الظهر، فإذا سعد الخطيب عن المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna azim. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat, insyaallah mudah-mudahan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini hampir 7 miliar penduduk dunia hidup di dalam ketakutan, di dalam kecemasan. Hal itu disebabkan oleh makhluk Allah yang paling kecil, yang apabila di zoom 300 kali zoom belum tentu makhluk itu bisa dilihat oleh mata. Namun sekecil itu manusia hari ini hidup seperti tidak memiliki semangat lagi. Apa yang kita sebut saat ini manusia dihadapi dengan wabah penyakit. Masa hari ini diberi nama dengan COVID-19 atau virus corona. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat sejarah masa lalu, hampir semua para nabi dan rasul umatnya itu tidak pernah luput, sering pula terjadi oleh berbagai wabah-wabah yang diberikan oleh Allah kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita jangan penuh hidup kita ini dengan kekhawatiran. Kehidupan kita ini seolah-olah tidak memiliki makna lagi. Inilah saatnya kita bermuhasabah, saatnya kita berintrospeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Barangkali selama ini kita lupa kepada Allah. Selama ini kita seolah-olah tuli ketika masjid-masjid mengkumandangkan hayya 'alas shalah. Kita lupa, kita tuli terhadap itu semua. Tetapi ketika makhluk Allah yang melebihi kecilnya daripada partikel ini Allah kirimkan, hari ini kita semua mengingat Allah. Mungkin inilah maksud daripada Allah mengirimkan musibah ini. Oleh karena itu pertemuan singkat Jumat kali ini, khatib mengajak kepada kita semua bagaimana menghadapi wabah atau virus corona ini menurut pandangan Al-Quran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai referensi dasar, mari kita simak satu firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah terjadi sesuatu musibah apapun kecuali terjadi biidznillah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah berikan petunjuk terhadap hati-hati mereka. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Hadirin yang mulia, para ulama tafsir hampir seluruhnya mereka bersependapat dalam memahami makna ayat ini. Ma asaba min musibatin, di antaranya dijelaskan oleh Syekh
Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam Zubdat Tafsir bahwa yang dimaknai musibah pada ayat itu ma asaba min musibatin adalah segala sesuatu yang menimpa manusia sekecil apapun, itu adalah bagian daripada musibah. Apakah gempa bumi, apakah banjir dan sebagainya, termasuk wabah yang hari ini melanda dunia barat, timur, utara, selatan pun termasuk bagian daripada musibah. Maka semua musibah itu tidak akan terjadi illa, kecuali jelas beliau biiznillah, dengan izin Allah. Apa yang dimaksud dengan biiznillah? Imam besar Masjidil Haram Profesor Dr. Salih bin Abdullah menjelaskan biiznillah adalah dengan kehendak Allah, sudah tercatat di dalam takdir Allah. Kamu tulis baklah mahfud Allah. Artinya jamaah sekalian, virus yang hari ini bergentayangan di sekeliling kita, enggak perlu kita sampai takut. Yang perlu kita takut kepada Allah, karena Allah yang menjadikan itu, Allah yang memerintahkan kepada virus-virus itu kemana, rumah siapa, siapa mereka. Allah yang perintah, biiznillah, sudah tertulis di dalam lauh mahfuz Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu tulis hidih mendung. Jemaah sekalian, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Wahbah Az-Zuhaili memahami ayat ini khusus pada kalimat yahdi qalbahu. Allah berikan petunjuk bagi hati mereka. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam menanggapi virus ini, dalam menanggapi berbagai musibah yang Allah berikan, mereka itu sadar ini adalah takdir Allah, ini adalah perintah Allah. Kita ini makhluk takluk kepada qada dan qadar Allah. Sudah tertulis di sana. Kapan terjadi? 2020. Berarti itu qadar, qada, ketetapan Allah sejak zaman azali. Kejadiannya kapan? Hari ini. Inilah adalah implementasi daripada ketetapan Allah di dalam qada itu. Maka orang-orang yang beriman diberi petunjuk. Mereka tidak gundah, mereka tidak gelisah, mereka serahkan diri kepada Allah. Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Maka orang-orang yang menghadapi musibah, orang-orang beriman hidup nyaman. Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketenangan. Orang-orang yang tidak beriman hidup di dalam kebimbangan terus, karena mereka tidak yakin kepada Allah, mereka tidak yakin kepada hari akhirat. Ini jamaah sekalian. Namun kita tetap waspada, kita tetap ikhtiar, kita tetap melakukan pencegahan. Itu tidak mungkin kita elakkan, sunnatullah. Tetapi coba dulu perbaiki kekuatan iman kita. Kita hidup ini di mana? Di dunia. Siapa yang ciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Jalan selangkah pun kecuali perjalanan itu sudah tertulis di dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha tahu itu semua. Oleh Al-Qurtubi memahami ayat ini di antara kita di sini, Allah tahu itu siapa yang sabar. Allah akan mampu melihat sampai ke dalam lubuk hati kita.
kita. Apakah kita sabar terhadap cobaan Allah ini? Apakah kita tabah terhadap musibah ini? Apakah kita serahkan kepada Allah? Allah tahu. Demikian penjelasan Al-Qurtubi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kontekstualisasi ayat itu kalau kita kaitkan dengan kejadian hari ini jamaah sekalian, ini jelas-jelas Allah bermain di atas semua itu. Bukan berarti yang lain Allah diam, tidak. Hari ini manusia yang tidak mereka kekuatan militer di atas segala-galanya. Korea Utara, Korea Selatan, mereka hari ini hebat. Cina mereka hebat, Amerika Serikat dan berbagai negara adik kuasa di dunia hari ini mereka hebat. Sampai-sampai hebat mereka melontarkan kalimat hampir sama dengan kalimat yang pernah dilontarkan oleh Fir'aun, laknatillah alaih. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu melawan kami saat ini. Tentaranya yang paling kecil diuji bagi kita orang-orang yang beriman, karena sunnatullah berlaku itu menyeda pajuh campli pasti keun han keung tenyan adalah biiznillah sunnatullah campli keung sikin tajam. Dari virus ini diselamatkan oleh virus ini adalah orang-orang Islam, wanita-wanita muslim yang berpakaian muslimah dengan lengkap sesuai dengan syariah Allah. Siapa yang berkata itu? Orang non-Islam. Dulu mereka membenci, mereka mengatakan teroris, mereka dulu mengatakan itu musuh. Ternyata hari ini tanpa sadar mereka tidak akan ditimpa musibah kepada kami. Katakan Muhammad kepada mereka itu, musibah tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa illa kecuali ma kataballahu lana, kecuali memang itu terjadi, sudah ditulis. Maknanya kamu apapun akan yang terjadi, dan itu terjadi. Itu sudah terjadi, sudah tertulis terhadap kami. Huwa maulana, karena itu sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz Allah, takdir Allah, qada Allah. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Allah lah tempat satu-satunya kita berharap yang mampu memporak-porandakan virus ini. Kekuatan dunia tidak mampu, namun kita terus berusaha. Tetapi yakinlah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengakhiri drama yang disetting, yang disutradai oleh Allah itu sendiri. Jamaah sekalian, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Maka kepada Allah lah orang-orang beriman menyerahkan diri. Tanya uronyo bek gaduh, tanya uronyo urang iman, maka jawab Allah, huwa maulana, ya Allah engkau pelindung kami. Maka gunakan waktu-waktu dalam masa-masa lockdown yo munoa ba Allah, lake ba Allah, ya Allah kami tidak mampu mengusir virus ini, ya Allah berzikir, bertaubat. Karena boleh jadi kata sebahagian besar para ulama, ini dikirim Allah dikarenakan dosa manusia. Karena dosa dia, maka beristighfar, astaghfirullahaladzim yang maha agung, istighfar isi sebanyak-banyaknya, berdoa dan bertawakal. Karena orang beriman itu hanya kepada Allah bertawakal. Man mate paki, Rasul telah menyampaikan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang-orang yang mati dikarenakan virus, dikarenakan wabah, maka bagi mereka surga, mereka dinyatakan mati syahid. Orang-orang yang mati oleh Allah lah virusnya mati syahid. Ditanya berusaha mati karena sunatullah. Tidak kita indahkan
amaran-amaran meninggal mungkin nyo gebi pahala syahid li Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berangkat dari ayat tadi, sikap kita sebagai orang yang beriman, solusi pertama yang harus kita lakukan adalah serahkan. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Serahkan semua ini kepada Allah. Jumpa Allah. Ya Allah, drone yang mampu melindung kami. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang mampu menolong kami. Uronyo kaduh memang Tuhan hana lawan. Yang lewetnya tapakat lawan dengan Tuhan. Tapakat lawan dengan Tuhan lewetnya. Tapi ternyata uronyo gede pelemah lewat Tuhan. Lawan ke lawan. Ternyata enggak ada lawan. Huwa maulana, judra ba Allah. Dengan cara taubat kepada Allah. Mungkin selama ini banyak dosa yang kita lakukan. Yang kedua, perbanyak ibadah kepada Allah. Pakai ampun ba Allah, perbanyak ibadah. Tingkatkan sedekah, karena pahala sedekah menjauhkan bala, hilangkan kebencian, hilangkan kedengkian. Jangan kita saling bermusuh satu sama lain. Ini juga akan memperpanjang virus corona berada di negeri ini. Jamaah sekalian, kalau kita kembali kepada masa lalu, di masa Rasul juga terjadi, disebut dengan ta'un. Nyan kana apa masa Nabi? Kolera, penyakit budok dan sebagainya. Nyo kana apa masa Nabi? Sehingga pada suatu hari jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab, beliau melakukan kunjungan kerja yang uronyo jibuhnan le urang teh kungker, kunjungan kerja. Sayyidina Umar ingin melakukan kunjungan kerja ke Syam. Pemimpin Syam, gubernur Syam adalah Abu Ubaidah bin Zarrah. Ganyan gubernur wadengan. Ketika mau sampai ke Syam, dihadang oleh gubernur Syam Abu Ubaidah bin Zarrah. Umar, jangan engkau pergi ke sana. Di sana saat ini sedang terjadi wabah yang mematikan, yang namanya wabah. Lalu Umar tercengang, memanggil para sahabat Muhajirin, memanggil para sahabat Ansar. Bagaimana pendapatmu wahai sahabat-sahabatku? Apakah aku lanjutkan perjalanan? Ini ada sebuah program yang sangat brilian. Apa kata mereka? Umar, kalau engkau pulang tanggung Umar, karena engkau sudah pergi. Tetapi kalau engkau tetap di sini, kami juga enggak bisa menjamin keselamatan Anda. Mumang Taina Umar, gehoi perte urung tuha, yang keju urung tuha bek daboh urung tuha. Terutama sekali tuha ilmu. Gehoi urung tuha, bagaimana pendapatmu? Nusu'ud Abdurrahman bin Auf salah seorang, menurut dan lebih gadrone, oh ya Umar, jangan engkau melanjutkan perjalanan ke Syam, karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau kunjungi, janganlah engkau datangi sebuah wilayah yang sudah kena virus bejak ya wow. Dan jangan pula, kata Rasul, nyuhadihku, jangan pula engkau berada di wilayah yang sudah kena virus engkau keluar. Jangan pula. Bahasa singkat, daerah A virus bejak pada daerah A. Memang kita hino kamu virus bejak pada daerah gop, mupala gop. Maka Ibnu Qayyim memahami hadis ini adalah bentuk preventif Rasulullah ingin menyelamatkan umat ini. Maka Sayyidina Umar balik kanan gerak bedah nejawo hana jadi ketika dibaca
Pergi ke Gubernur Syam. Oh, Sayyidina Umar, ni orang ni, apakah engkau lari dari takdir Allah? Gelah Sayyidina Umar. Abu Ubaidah bin Zarah kau orang bangai yang orang jarang. Latih bin Umar na orang jarang lagi yang temayang. Kena orang jarang segala ulah-ulah temayang. Hai pun ni belum buat takdir Tuhan. Oh, mana tam deh bedra kan temayang yan. Hai, nyu takdir Tuhan, ilong-long tebit buat takdir Tuhan yang lain. Saya dari satu takdir Allah kepada takdir Tuhan yang lain. Kadang hidayah takdir lo ngumpul selamat. Oh, yang memang mati lah, aku mati takdir Tuhan. Hai, ketika kamu mengembala kambing di dua lembah, satu lembah subur tanamannya, subur rumputnya, di satu lembah lagi kering rumputnya, kamu milih yang mana? Milih yang subur. Apakah subur itu bukan takdir Tuhan? Takdir Tuhan. Atau ada orang yang memilih kepada tempat yang kering, ohnya ke takdir Tuhan? Takdir Tuhan juga. Maka saya pergi dari satu takdir Tuhan kepada takdir Tuhan yang lain. Ini adalah bentuk pencegahan yang diajarkan oleh Islam. Artinya jamaah sekalian, kalau kita kaitkan dalam konteks hari ini, wajar-wajar saja pemerintah mengeluarkan amaran-amaran untuk menyelamatkan umat. Karena fitrah mati manusia dalam dunianya, uro kiamat pemimpin akan kambing mati bak jalan, pemimpin akan datang. Kenapa kambing ini mati? Virus itu hari ini sudah membuktikan memang mematikan. Tapi ya, kembali kepada pembahasan pertama, huwa maulana. Karena kita tidak tahu seperti apa dia saat ini, sudah melanglang buana sampai ke mana kita tidak tahu. Wallahu a'lam bimuradih. Allah yang tahu tentang itu semua. Maka dibuatlah edaran. Nyoro-nyong Cina. Tani aja, menyatajaknya pohdo. Dia sudah mengatakan Cina yang memang kapalnya cukup raya virus ka. Begitu juga daerah-daerah lain. Mungkin ada informasi bahwa di wilayah, salah satu wilayah di Aceh ini virus sudah terjangkit. Maka tidak boleh pergi kata Rasul. Dan betaja hukum lain. Nyo getanyo Bandar Sakti virus ka Meraja Lela. Bedah cadiku ya wa kampung. Kenang awak kampung. La darara wala dirara. Nyan kaedah fikih kan hadis. Jangan membuat anda musibahnya sampai getanyo beta musibah ro, beta pecelaka ro. Jangan engkau mencelakai dirimu sendiri. Engkau mencelakai orang lain. Draw hanjet tapoh, gop hanjet tapoh. Draw tu bek tapu susah, urang lain bek tapu susah. Maka wajar menurut kami. Maka edaran Bapak Wali Kota Luk Sumawe yang sudah saya baca, yang tertanda tanggal 25 hari ini, bahkan sudah mendunia, semua lembaga pendidikan ditutup. Karena kami bekerja juga di sana, ditutup. Kenapa? Untuk memastikan, ya mungkin sah-sah saja sebagai bentuk pencegahan jangan sampai menular. Namun Bapak Wali Kota melihat Kota Luk Sumawe sekitarnya belum seberapa, maka edaran ini diistisnakan kecuali masjid dan menazah lagi biasa. Katanya jak semayang masjid jak laju lagi oreo, tapi wonyo beduk lah majalan. Wonyo be apoh berakah bak kedai kopi bika hidup tu. Wonyo rumah melakai Allah. Ketika kita ke masjid, ketika kita ke musala, ya Allah, lo jak pujara ya Allah, nu pelindung ya Allah, nu pelindung ya Allah. Mungkin Allah gebi dispensasi ya masjid. Tajak masjid, tak beda tahu tajak waduk dia agro. Mungkin. Oh kabduh kenal namanya aku pilih. Jamaah yang dimuliakan, inilah bentuk cara yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh Islam, bagaimana menghadapi sebuah wabah. Yang pertama adalah serahkan ini kepada Allah, bertawakallah ini kepada Allah, jadikanlah Allah sebagai pelindungnya. Yang kedua, kalau memang
sudah jelas menurut para ahli menyatakan bahwa zona kita zona merah, melaksanakan perintah Rasulullah yang sudah diadopsi oleh pemerintah, itu perintah Rasul. Jangan keluar dan juga jangan pergi ke daerah zona merah. Lambat haino Nabi kan zona merah, mak tempat yang virus dan katibit kayak apa virus kayak pulau daerah gop yang golong kenang virus. Ini adalah amarah Rasulullah. Mudah-mudahan jamaah yang berbahagia, marilah kita bangsa ini menyikapi persoalan ini dengan kepala yang dingin, yang positif thinking. Mudah-mudahan kita berdoa, sama-sama berdoa dengan zikir yang kita bangun tiap malam, dengan doa tula bala wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta doa la ilaha illa. Mudah-mudahan insyaallah hukumnya Aceh pada khususnya dan berlebihlah orang Islam diatur hurung dunianya dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan yang hanya tinggal hitungan beberapa hari lagi. Allah akan memusnahkan virus yang saat ini sangat membuat umat manusia itu hidup di dalam kebimbangan. Mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman tetap kembali kepada Allah, bahwa bila ajal telah tiba, idza oleh istaklimun, tidak akan bisa digeser walaupun 1 detik. Namun kita tetap ikhtiaru ad-du'a'u wajibun, berdoa dan berusaha itu adalah kewajiban kita sebagai manusia yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, cukuplah virus yang telah Engkau kirim saat ini. Mudah-mudahan orang-orang Islam yang saat ini lupa kepadamu, maka ini menjadi pembelajaran. Mudah-mudahan virus ini menjadi pembelajaran buat kami dan ke depan kami semua padamu, wahai Tuhan yang Maha Pelindung. Demikian mungkin tausiah singkat yang dapat kami sampaikan pada pertemuan Jumat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan dan bahan pertimbangan kepada khatib sendiri dan juga kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari dan yang mendengarkan siaran ini. Mudah-mudahan bermakna dan Allah berikan keselamatan dunia dan akhirah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa maulana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi amarna bittaqwa. Allahumma
فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين. والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك